Halo, semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya Henny. Kali ini aku lagi asik nih belajaran hidroponik. Teman-teman ada yang mau pada belajar juga? Ada beberapa pertanyaan dari teman Facebookku yang nanya gimana. Ayo dong ajarin. Ya udah aku bikin video sedikit ya. Aku juga baru bikin video ini setelah aku berhasil panen. Kemarin waktu belum berhasil panen nggak berani lah bikin videonya. Nah sekarang setelah berhasil panen aku bikin. Baru coba panen 3 jenis sih, 3 jenis, tapi itu juga tanaman yang sayur. Cuman nggak apa-apa ya. Aku sharing sedikit tentang gimana cara semainya. Karena banyak juga tuh aku baca komen-komen teman-teman di Facebook yang komunitas hidroponik itu, banyak juga yang gagal pada saat semai awalnya justru. Nah sekarang aku sedikit sharing sedikit aja karena ilmunya juga baru sedikit. Oke, aku sedikit sharing gimana cara semai kemarin yang udah aku coba. Oke. Ini contohnya, contoh ini sih tomat. Baru tanam tomat, tapi nanti yang aku mau coba, kebetulan kemarin aku udah semai bibit sawi pagoda ya. Nah gini, aku semainya cara yang kayak gini, cara yang kayak waktu kita belajar SD semai bibit kacang hijau. Caranya mudah, cukup kapas dibasahi begini, terus kita ini aku kapasnya 2 lapis, terus kita simpan bijinya di sini. Nah nanti kita diamkan di tempat gelap. Kalau aku nggak pakai tutup segala, cuman aku simpan di tempat gelap. Enggak sih, kadang nggak simpan tempat gelap, yang penting di dalam ruangan aja, dijaga kelembabannya. Terus aku diamkan ini berarti 1 malam. Aku semai waktu malam Jumat, sekarang pagi Sabtu ya. Sebenarnya sih tadi malam udah pada sprout bijinya, udah pada pecah benih. Nah seperti ini kelihatan ya, udah pada pecah benih, cuman belum sempat mindahinnya. Terus kan mau sekalian bikin video ini, jadi baru sekarang aku mau pindahin si semaian ini ke rockwool, kayak semacam ya media tanam awal gitu. Yuk kita simakin. Udah simakin ya dari tadi. Nah, ini kan biji awalnya seperti ini nih. Ini contoh yang aku punya, ini biji sawi pagoda. Ini kecil-kecil banget. Sangat kecil sih, ada yang lebih kecil lagi. Kemarin aku coba bayam kecil banget kayak bayam kecil nggak ya, lupa, kayak kecil deh. Sama biji mint juga kecil banget kayak pasir. Nah itu kan kayak gitu tuh. Aku kelihatan nggak ya, aku deketin lah kayak gitu. Nah ditaruh di kapas basah seperti ini ya, kayak seperti percobaan waktu SD. Yang penting lembab aja, jangan sampai becek banget. Nah ini setelah sprout. Nah kelihatan kan ya, itu setelah aku diamkan semalam juga, didiemin semalam juga udah pada pecah. Sebenarnya ini aku 2 malam nggak 2 malam sih, jadi harusnya tadi malam 1 hari setengah ya, berarti hitungan 1 hari setengah. Nanti pagi ini udah mulai aku mau pindahin, terus aku bawa keluar, harus dikenalin sinar matahari. Jadi setelah ini nih udah pecah benih begini, harus cepat dikenalin sama sinar matahari. Kalau kita telat, nanti tumbuhannya bakal kena etiolasi, atau bahasa kitanya biasanya kutilang. Jadi dia batangnya aja yang tinggi langsing, tapi daunnya kecil gitu. Nah oke. Udah kelihatan ya. Nah itu kan aku liatin tuh, udah keluar ekor-ekornya itu. Alat dan bahan yang kita perlukan, pertama rockwool. Ini aku beli lembaran, lupa ini rockwool yang lokal katanya. Udah aku coba sih, bisa sampai panen juga, daya serapnya cuma kurang bagus, beda sama yang rockwool yang ini nih, yang aku punya yang satunya ini. Nah
Ini lebih murah harganya, cuman daya serapnya kurang bagus, tapi nggak apa-apa, bisa kita pakai. Kalau teman-teman nggak punya ini, bisa juga pakai busa bekas jok, tapi bagusnya sih busanya udah lapuk biar dia lebih rongganya lebih berongga ya gitu. Jadi yang penting buat supaya dia lebih menyerap air, supaya terjaga kelembaban si baby ini. Terus try ininya apa sih ini namanya, wadah kayak nampan ya, aku bilang nampan ya, nampan kecil gini ya, wadah apa aja yang bekas-bekas lah, yang jadul-jadul udah nggak dipakai nggak apa-apa, kita manfaatin aja yang ada. Terus ini aku pakai pinset ya, pinset jahit bisa adanya aja. Kalau nggak punya ini bisa pakai biting sama aja, atau tusuk gigi boleh. Terus cutter buat potong-potong ininya air gitu. Nah yuk kita mulai, gimana caranya. Pertama, rokolnya kita potong-potong. Ini udah aku tandain ya, potong-potong kurang lebih 2,5 cm sih. Ini aku udah tandain tadi 5 cm, nanti aku potong lagi jadi 2. Potong aja kayak gini. Ini nanti nggak aku potong semua karena kalau udah aku potong-potong nggak langsung dipakai, hilang-hilang deh ntar, mencar-mencar. Potong segini dulu ya. Nih, potong. Biasanya nggak aku lepas juga ini, biar aja begini. Bawahnya masih nyatu sedikit sih yang ini nih. Ya kan kayak motong martabak. Ini ukurannya sekitar 2,5 kali 2,5 ya, seperti ini. Kemudian potong aja deh, perlu potong ini biar gampang. Yang ininya masih nyatu biar gampang aja, nggak apa kalau kalian maunya pisah-pisah. Terus kita celupin ke ini, ke air. Nah didiemin sampai ngeresep tuh, liatin kan ngeresep gitu. Ini belum ngeresep ya, dia nyerap air. Kalau udah kita angkat. Jadi aku agak peras sedikit soalnya bagusnya itu medianya tuh lembab tapi nggak cembeng gitu, nggak becek banget gitu, lembab aja, cukup lembab ya. Beda kan sama yang tadi banyak banget airnya, ini hanya lembab. Lembabannya dirasa-rasa cukup saja. Terus kita tata di sini di traynya. Nah baru kemudian pinsetnya ini aku basahin ujungnya. Kalau kalian pakai tusuk gigi juga sama, dibasahin ujungnya ke air dulu, celupin. Cara buletinnya mudah banget kan nih. Tadi aku balik kameranya nih biar teman-teman lebih kelihatan. Cuman dibuletin gitu sedikit pakai ujungnya, di gerakan melingkar gitu. Nanti dia akan ya, kalau kalian pakai busa apa tuh namanya, busa bekas kayak jok kursi gitu, dicubit aja gitu bagian tengahnya, cubit. Kalau ini kan nanti pecah nih kalau dicubit. Aku udah coba soalnya pakai cara yang cubit, jadi aku lebih suka yang gini nih, di unyer tuh gampang tuh. Nggak kelihatan ya, sorry kena jempol. Nah gitu aja kok, ini cuma diginiin gerakan melingkar. Nah gitu, oke gampang. Nah setelah itu kita masukkan benihnya. Ini tadi kan ini ya, pinsetnya dicelupin ujungnya ke air biar basah, nanti dia nempel sendiri. Tapi kalau udah ada biji kakinya, buntutnya gini, biasanya dia suka buntutnya nempel di kapas kalau udah kepanjangan. Nah ini udah agak kepanjangan ya, aku balik, dia akan nanti bakalan jadi akar tuh si buntut itu. Jadi aku posisiin dia ngadep ke bawah si akarnya. Ntar nanti yang ada topinya itu, yang buletannya itu, nanti dia jadi daun-daunnya. Aku udah kepanjangan jadinya. Jadi buntutnya udah panjang. Kalau aku masukinnya kemarin pagi itu masih baby banget, enak padahal.
Hati-hati ya. Kamu masuk, nempel aja. Karena pinset aku basah nih, dia masih nempel aja. Nah gitu, si akar nyentuh ke nextnya. Seperti itu. Kelihatan jelas kah kameranya? Susah banget aku ngeliat dari belakang kamera. Nah jatuh dia. Pegangnya pelan-pelan ya, dengan penuh perasaan. Plung. Nah gitu. Dia udah nempel. Nanti kalau udah nempel aku gunting aja kapasnya. Aku nggak mau paksa. Kasihan ntar kalau putus buntutnya. Semakin cepat pindahin semakin baik. Jadi begitu keluar peletik-peletik putihnya itu pecah benih, cepetan dipindahin. Jadi lebih mudah. Nah gitu. Udah jelas ya caranya. Masukin. Nanti aku bikin sekarang. Sekarang udah selesai. Ini semua bibitnya udah, bukan bibitnya, benih yang udah sproutnya, yang udah pecah benihnya udah aku tanam semua. Oke. Sekarang tinggal kita tunggu dia bertumbuh. Setiap hari kita jemur. Ini langsung kita jemur di matahari. Di mataharinya yang dapat sinar matahari pagi. Yuk kita keluar. Mau coba gimana sih tempat yang ideal buat ngejemur si benih ini. Oke. Halo. Sekarang udah ada di depan rumah mau jemur ini. Aku jemurnya di sini nih, aku balik ya kameranya ya. Kelihatan Kak. Aduh, susah soalnya pakai kamera belakang. Nah, siap. Oke. Semoga video dari aku bermanfaat. Nanti aku laporin deh perkembangannya tiap hari lah. Pokoknya perkembangannya aku kasih tahu. Oke ya. See you. Salam hijau.